Profil Ibu Kota Negara, IKN, pemilihan nama, Nusantara, sebagai Ibu Kota Negara baru diputuskan karena kata ini telah dikenal secara internasional dan memiliki makna yang mendalam. Nusantara, mencerminkan wilayah geografis yang terdiri dari banyak pulau yang dihubungkan oleh lautan, menggarisbawahi karakter maritim Indonesia. Selain itu, ini juga mencerminkan keragaman geografis yang mendasari keragaman budaya etnis. RUU Ibu Kota Negara, IKN, telah disetujui menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR RI, yang memungkinkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan nama, Nusantara. Proses pembangunan ibu kota baru ini dijadwalkan berlangsung hingga tahun 2045. Tahapan awal pembangunan, yang berlangsung dari 2020 hingga 2024, akan fokus pada pembangunan infrastruktur utama, seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR, DPR, dan perumahan di wilayah inti IKN. Selain itu, tahap awal juga mencakup pemindahan ASN, PNS, termasuk TNI, Polri, dan MPR. Tahap awal ini juga bertujuan untuk menyelesaikan dan mengoperasikan infrastruktur dasar utama, seperti pasokan air dan energi, untuk penduduk awal sekitar 500.000 orang. Daftar Crazy Rich RI yang masuk IKN menurut Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan, KSP, yaitu Juri Ardiantoro, proyek pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, di Kalimantan Timur membutuhkan anggaran Rp466 triliun. Namun, skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Namun, juga dari pihak luar lainnya. Ada beberapa konglomerat RI yang berencana akan investasi di IKN, yaitu sebagai berikut ini. 1. Sugianto Kusuma yang kerap dikenal sebagai Aguan adalah daftar 9 naga yang merupakan pemilik dari Agung Sedayu Group, ASG. 2. Antoni Salim beliau merupakan kunci sukses dari Grup Salim, yang merupakan perusahaan konglomerasi induk dari Indofood, Bogasari, Indomaret, dan banyak lagi. 3. Sukanto Tanoto beliau merupakan Taipan yang mendirikan Chairman RGE, beliau diketahui juga ikut turun dalam proyek IKN. 4. Franky Wijaya berikutnya adalah putra dari konglomerat pendiri grup Sinarmas, yaitu Eka Cipta Wijaya, yang meninggal pada Januari 2019 pada usia 95 tahun. Gak hanya para konglomerat yang ikut andil dalam investasi proyek IKN, ada juga beberapa perusahaan yang turut ambil bagian dalam proyek IKN, seperti PT Medikaloka Hermina Tbk, HEAL, yang akan membangun rumah sakit, Jakarta International School yang akan membangun sekolah, Jambuluk yang akan membangun hotel, PT Pakuan Jati Tbk, PWON, yang akan membangun commercial building, hingga PT Pertamina, Persero. 5 fakta mengenai ibu kota negara. Selain beberapa hal yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa fakta menarik mengenai IKN, yaitu sebagai berikut. 1. Percepatan pembangunan hunian di IKN seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara, IKN, tahun depan, pemerintah tengah mempercepat pembangunan rumah susun untuk pegawai pemerintah yang akan dipindahkan ke IKN. Pegawai pemerintah yang dimaksud mencakup aparatur sipil negara, ASN, serta anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Hujurat, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menyatakan bahwa lelang pembangunan rumah susun untuk ASN dijadwalkan selesai pada Juli 2024. 2. Penyelesaian fasilitas publik menjadi prioritas saat ini. Pembangunan di IKN hanya mencakup area seluas lebih dari 2.000 hektar. Doni Rahajoe, Wakil Kepala Otoritas IKN, menjelaskan bahwa wilayah pengembangan di IKN dibagi menjadi 3 bagian, wilayah 1A, 900 hektar, 1B, 500 hektar, dan 1C, 300 hektar, sementara sisa lahan akan dijaga sebagai area hijau. Sebelum pemindahan ASN ke IKN, fasilitas publik penting seperti pasokan listrik, air minum, transportasi umum, pengelolaan limbah, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya perlu diselesaikan. 3. Mewujudkan konsep Kota 10 Menit, pembangunan di IKN Nusantara akan dilaksanakan dengan prinsip aksesibilitas untuk mendukung konsep Kota 10 Menit. Ini berarti bahwa IKN akan menjadi kota di mana semua orang dapat mengakses berbagai layanan dan area publik dalam waktu hanya 10 menit.
Untuk mewujudkan konsep ini, pembangunan IKN akan menggabungkan aspek berkelanjutan dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan. 4 IKN sebagai kota ramah lingkungan. IKN akan menawarkan berbagai fasilitas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini mencakup sistem transportasi nol emisi dan manajemen limbah cair dan padat yang akan mengurangi penggunaan plastik. Pada tahun 2035, pemerintah berencana untuk memproses 100% air limbah melalui sistem pengolahan air. 5 tantangan investasi swasta di IKN. Investasi swasta di IKN masih terbatas pada saat ini, dengan pembiayaan pembangunan IKN masih bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Namun, Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otoritas IKN, menyebutkan bahwa meskipun ada keterbatasan pembiayaan dari sektor swasta, proyek IKN masih menarik minat investor, baik domestik maupun internasional, dengan lebih dari 160 surat ketertarikan, Letter of Intent, LOI, yang telah diterima. Itulah beberapa hal mengenai ibu kota negara, mulai dari profil, pihak yang berpartisipasi, dan fakta yang ada. Apakah kamu tertarik untuk tinggal di ibu kota Nusantara? Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara, IKN. Kepala negara, kata dia, mengarahkan agar pembangunan difokuskan pada penyelesaian infrastruktur lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Targetnya, IKN akan menjadi ibu kota politik pada 2028. Prabowo juga disebut akan berkantor di IKN pada 2028. Lantas, bagaimana kabar terkini pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu? Berikut rangkuman Tempo. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono sempat menyampaikan rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek IKN tahap 9 pada awal 2025. Basuki menyebut ada potensi investasi senilai Rp 6,5 triliun dari sektor perhotelan, kantor, hingga rumah makan. Namun hingga kini, belum ada kepastian kapan kegiatan ini dilaksanakan. Sebelumnya, juru bicara Otorita IKN Troy Pantou menyebut pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum sudah melayangkan surat pengajuan kegiatan groundbreaking proyek maupun peresmian infrastruktur. Tapi masih menunggu kepastian jadwal dari Istana, kata Troy kepada Tempo, Selasa, 14 Januari 2025. Troy juga mengatakan belum mengetahui secara pasti nilai investasi yang akan masuk dalam groundbreaking tahap 9. Menurut dia, hitungan pasti baru diketahui setelah groundbreaking atau secepatnya pada H1. Nanti akan kami informasikan, ini apa saja, investasi yang masuk, kata Troy. Anggaran IKN masih diblokir di tengah ketidakpastian groundbreaking proyek IKN tahap 9, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan belum ada realisasi anggaran untuk proyek IKN pada 2025. Musababnya, Kementerian Keuangan belum mengucurkan anggaran kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Anggaran itu, anggaran infrastruktur, diblokir semua, kata Dodi saat ditemui usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari 2024. Saat ini, Dodi juga masih mengurus finalisasi anggaran Kementerian PU yang dipangkas Rp81,38 triliun menyusul adanya Inpres nomor 1 tahun 2025. Walhasil, pagu anggaran Kementerian PU yang sebelumnya ditetapkan Rp110,95 triliun kini hanya tersisa Rp29,57 triliun. Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah menyatakan bahwa anggaran IKN tidak diblokir akibat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Zainal menjelaskan, pemblokiran anggaran merupakan kebijakan Menteri Keuangan ihwal penggunaan anggaran pada awal tahun. Misalnya, anggaran yang dibuka adalah anggaran untuk operasional. Sementara anggaran lain, seperti untuk proyek pembangunan, masih ditahan. Itu biasa. Di awal tahun selalu begitu, tutur Zainal pada Jumat, 7 Februari 2025. Adapun pada 2024, Dodi menyampaikan kementeriannya telah menggelontorkan Rp40,29 triliun untuk proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Realisasi anggaran untuk IKN ini tersebar di 4 sektor, yakni sumber daya air senilai Rp1,45 triliun, Bina Marga Rp18,32 triliun, Cipta Karya Rp12,09 triliun, dan perumahan senilai Rp8,43 triliun. Anggaran Rp14,4 di Otorita sementara anggaran Kementerian PU dipangkas, Otorita IKN mendapat tambahan anggaran Rp8,1 triliun tahun ini. Sehingga, bila ditambah dengan pagu sebelumnya senilai Rp6,3 triliun, anggaran Otorita IKN kini menjadi Rp14,4 triliun. Anggaran ini terpaut jauh di bawah realisasi Kementerian PU untuk tahun lalu, yakni Rp40,29 triliun. Basuki Hadimulyono menyebut Prabowo sudah menyetujui anggaran tersebut dalam rapat terbatas 21 Januari 2025 atau sebelum Prabowo menginstruksikan penghematan belanja APBN dan APBD pada 22 Januari 2025. Namun, Basuki mengatakan akan bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kepastian anggaran pembangunan IKN. Sebelumnya, Basuki memang mengusulkan tambahan anggaran Rp8,1 triliun untuk pembangunan IKN tahun ini kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Usulan tambahan anggaran itu, kata Basuki, diperlukan untuk mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yudikatif dan legislatif, katanya saat ditemui wartawan di Menara Mandiri 2, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024. Gedung legislatif dan yudikatif didesain ulang proyek baru di IKN akan dikerjakan Otorita IKN, sedangkan Kementerian PU bertugas menyelesaikan proyek yang sudah dimulai sebelumnya. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan Presiden Prabowo sudah menyampaikan keinginan ihwal gedung legislatif dan yudikatif yang kini didesain ulang. Beliau menyampaikan, "Saya ingin pembangunan yang kokoh, yang modern," kata Diana kepada wartawan di Kementerian PU pada Jumat, 7 Februari 2025. Sebelumnya, Prabowo memang menginstruksikan gedung legislatif dan yudikatif didesain ulang. Namun, Diana mengklaim hal itu tidak terkait dengan persoalan anggaran. Ia menyebut penyesuaian desain wajar dilakukan karena bisa jadi ada perbedaan selera antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Mungkin, iya, berbeda selera. Tapi ada keinginan-keinginan yang mungkin belum ada di dalam desain itu, makanya perlu penyempurnaan, tutur Diana rencana pembangunan Taman Safari meski belum ada kepastian jadwal groundbreaking. Tahap 9, Basuki Hadimulyono menyampaikan rencana pembangunan Taman Safari di IKN mulai akhir tahun ini. Basuki berujar, lahan seluas 225 hektar sudah disiapkan untuk merealisasikan proyek ini. Hari ini saya menerima Pak Garibaldi, Boy, Thohir untuk memastikan pembangunan Taman Safari bersama konsorsiumnya di IKN, kata Basuki pada Jumat, 7 Februari 2025, dikutip dari keterangan resmi. Beliau menyampaikan tekadnya bahwa pembangunan dimulai paling lambat akhir tahun ini dan akan berlangsung selama 2 hingga tahun ke depan.